Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan tonton sampai habis, agar kajian tersampaikan dengan baik dan tidak ada salah paham yang menyebabkan kesalahan dalam beribadah. Jangan lupa like, subscribe, dan jika ada yang ditanyakan, mari diskusikan di kolom komentar. Semua yang lalu kita sudah paham bahwa saat orang sholat akan mendapatkan 5 karunia yang disebutkan di Quran. Karena itu kita diminta 5 kali sholat dalam sehari, karena dijanjikan 5 keistimewaan. Masih ingat? 1. Orang sholat pasti jadi orang baik, di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Yang kedua, orang sholat pasti hatinya tenang. Ada ketenangan dalam jiwanya. Itu ada di Quran, diantaranya kita ambil surah ke-20 ayat ke-14, ditafsirkan juga dengan Quran surah ke-13 ayat ke-28. Yang ketiga, orang sholat kalau berdoa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, sekalipun yang dimintakan itu mustahil bagi manusia. Kalau yang diminta itu jadi kebutuhannya. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan 39. Kemudian yang selanjutnya, Allah jamin orang sholat itu yang keempat, hidupnya pasti akan mudah. Bahkan rizkinya itu mengalir tanpa dia duga. Itu ada di Quran surah ke-65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, ditafsirkan dengan Quran surah Al-Baqarah di ayat yang sama, ayat 2 dan 3. Yang terakhir, orang sholat akan dijamin hidupnya sukses dan bahagia. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Pertanyaan saya, dari 5 jaminan ini, berapa yang kita dapatkan sampai detik ini setelah ribuan kali ruku dan sujud? Apakah sholat membuat diri semakin tenang? Apakah sholat ketika berdoa cepat dikabulkan? Padahal dalam sholat semua bacaannya doa. Apakah setelah sholat kehidupan jadi lebih mudah? Atau persoalan semakin memuncak seakan tidak ada solusi? Maka dari itu, kita sepakati pertemuan hari ini akan kita bahas tentang cara sholat yang diajarkan oleh Nabi. Seperti apa Nabi mengajarkan sehingga melahirkan pribadi seperti Uthman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Omar, Ali bin Abi Thalib, dengan segala profesi yang berbeda, tapi meraih kebahagiaan yang sejati. Itulah mukaddimah kita, dan ini bahasan yang kita bahas. Jadi kita baru mau mulai, yang tadi mukaddimah. Yang kita pelajari ada 3. 1, kita akan pelajari tentang dalil atau bacaannya. 2, kita akan pelajari tentang caranya. 3, kita akan pelajari tentang esensinya atau hikmahnya. Ini yang diisyaratkan dalam Al-Quran surah kedua ayat, kita ambil 129 paling kiri sebelah atas ya. Dalil terkait dengan bacaan, apa yang dibaca dalam sholat supaya bisa meraih apa yang dijanjikan tadi. Cara terkait dengan teknis saat penunaian. Nanti kita lihat, alhamdulillah, saat mengangkat tangan takbir bagaimana mengangkatnya, kan? Saat berdiri bagaimana berdiri itu, saat ruku bagaimana ruku itu, sampai dengan selesai. Terakhir, hikmah atau esensinya. Esensi itu menjelaskan makna dari bacaan dan gerakan yang kita kerjakan dalam sholat. Nah, ini yang terakhir ini jarang dibahas. Umumnya kalau orang sholat, dia mencukupkan pada 2 hal saja. Mengerjakannya benar secara fikih, bacaannya benar. Tapi yang jadi persoalan, ini disindir oleh Al-Quran. Dia tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba jujur pada diri sendiri. Jawab masing-masing oleh kita. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang ditunaikan sampai saat ini, berapa persen bacaan sholat dan gerakan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan ruku tidak paham yang dibaca, sujud tidak mengerti yang diungkapkan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Bagaimana kita bisa memohon dengan baik? Itu poinnya. Ya, sekarang kita mulai. Pertama, teman-teman sekalian, kita mulai dari ini dulu ya. Saya jelaskan sedikit saja tentang sholat, apa artinya sholat. Setelah itu, baru kemudian kita masuk kepada teknisnya, dalilnya, bacaan, dan esensinya. Sholat, saya tulis dalam bahasa Arabnya begini. Ada 3 ya, kata sholat ini, termasuk dalam sebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, tulisannya begini. Ya, yang tidak nampak nanti bisa disesuaikan, ya, dilihat kemudian rekaman selanjutnya, atau saya bacakan alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Itu tulisan pertama. Yang kedua bisa begini. Alif, lam,
sad, lam, waw, kemudian alif, kemudian ta maftuhah begini. Oke. Pelan-pelan ya, sabar. Yang ketiga bisa begini, alif, lam, sad, lam, waw, patah tegak, kemudian ta marbutah begini. Baik ya. Prinsip saya ingin memberikan pemahaman. Saya mudah meringkas, maksudnya begini bisa. Tapi maksud saya, saat Anda baca Al-Quran nanti menemukan tulisan ini paham arahnya kemana. Makanya kami bagikan mushaf sejak awal pertemuan. Kurang nggak Mas Dimas mushafnya? Oh, sedang diskusi apakah kurang atau tidak. Kurang mushafnya? Cukup. Kalau saya katakan kalau kurang, sampaikan. Saya tidak ingin satu pun masuk ruangan taklim dan tidak mendapatkan mushafnya. Dan mushaf itu tidak akan pernah dibayar. Kami berikan sebagai fasilitas untuk pembelajaran. Jelas ya? Baik. Lihat sini. Kalau yang seperti ini, nomor satu, saya urutkan, 2, 3. Kalau yang nomor satu begini, as-salah, alif, lam, sod, lam, alif, ta, marbutah, ini yang dimaksudkan satu kali salat. Bentuknya singular. Ya, singular, tunggal, mufrad, sekali. Yang ini. Kalau yang dimaksudkan yang kedua, yang ini, as-salawat bacaannya. Alif, lam, sod, lam, waw, alif, ta, maftuha. As-salawat dibacanya. Ini yang dimaksud jam'un mahdud. Bentuk jama' tapi terbatas jumlahnya. Jama' tapi terbatas. Jama' itu kan lebih daripada satu, lebih daripada dua, ya, 3, 4, 5, tapi ada batasan. Nah, dalam fikih, kalau disebutkan tulisan seperti ini yang dimaksud sholat fardu. Ingat baik-baik. Sholat fardu itu berapa waktu? 5 waktu. Jadi kalau Anda kerjakan 4, kurang. Kalau Anda kerjakan 6, terlampau soleh. Ya, cukup 5. Baik ya. Nah, ini 5 waktu. Saya tanya, 5 itu jama' bukan? Jama'. Tapi dibatasi, jangan lebih daripada itu, tidak kurang dari itu. Karena itu ketika Allah meminta kita menunaikan sholat fardu, kata Allah jaga betul. Nah itu ada di Quran surah kedua, misal ayat 238, paling kanan sebelah atas. Allah ungkapkan dengan kata ini, Hafizu ala salawat, jaga ya waktu-waktu sholat, jangan lewat loh. Jaga ya jumlah bilangannya, jangan sampai berkurang loh. Ingat ya, yang ada nama Daudnya itu cuma puasa Daud. Ingat. Sekarang puasa, besok tidak. Lusa puasa, selanjutnya tidak. Tidak ada sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak. Ingat baik-baik. Maka jaga 5 waktu. Ungkapannya menggunakan sholawat. Jama' bentuknya terbatas. Oke. Kalau yang seperti ini, as-salah, begini. Dibacanya sama dengan yang pertama, sholat. Ya, tapi ini bisa pakai imalah, sholat. Oke? Baik. Yang ini bentuknya jama' ghairu mahdud. Bentuk jama' tapi tanpa batas. Kalau disebutkan demikian, maka dalam kaidah fikih yang dimaksud bentuk jama' melebihi yang fardu, tambah dengan sunnahnya, nafilahnya. Maka kalau sudah disebutkan begini, ini masuk yang rawatib 12 rakaat, Tirmidzi nomor hadis 586, masuk sholat tahajud, Quran surah 17 ayat ke-79 misal. Ya, masuk kemudian qiyamul lail, Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Masuk lagi salat duha dan seterusnya. Jadi kalau diungkapkan dengan seperti ini, maka yang dimaksud adalah salat tanpa batas melebihi yang fardu, tambah dengan sunnahnya. Kenapa saya penting terangkan ini? Karena nanti saat Anda membaca Al-Quran, Anda akan temukan turunan 3 istilah ini. Dan di mushaf diterjemahkan dengan nama yang sama, salat. Contoh, buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Insya Allah kita hafal. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas, itu pasti tulisannya menggunakan yang ketiga, yang ini. Pasti yang ketiga. Kalau ada di luar yang ketiga ini, berarti ada sesuatu yang harus dilihat kembali, tinjau ulang. Pasti yang gunakan yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kata Allah, orang takwa itu semakin hebat takwanya, semakin yakin dengan Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Kalau Anda yakin pada yang tampak, itu ilmu namanya. Ini apa? Spidol, karena kelihatan ilmu. Tapi kalau Anda yakin pada yang tidak nampak, itu iman namanya. Iman itu butuh pembuktian, dibuktikan lewat sholat. Nah, semakin kuat imannya, semakin banyak menunaikan sholatnya. Kenapa di situ dilukiskan atau dituliskan dengan menggunakan bentuk yang ketiga, seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat. Tingkat orang semakin banyak sholatnya, menunjukkan semakin tinggi tingkat takwanya.
Jadi kalau Anda ingin menguji indikator tingkat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, sederhana. Uji pertama lewat sholat. Jadi kalau Anda sudah senang tahajud, bahkan yang lain sudah mulai ditepikan, Anda sudah senang dengan sholat sunnah, ini menunjukkan iman Anda sedang kuat. Di atas dia. Jelas ya? Tapi kalau Anda baru sekedar dipanggil datang, subuh sekarang 4:11. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas dipanggil, datang Anda. Sholat siap. Maka iman Anda standar. Ya, standar. Pas dipanggil, pas datang. Anda kerja jam 7, datang jam 7. Standar kan? Anda kerja jam 7, datang jam 5. Hebat. Ada etos yang luar biasa. Anda kerja jam 7, datang jam 3. Gak ada kerjaan. Jelas? Nah, sekarang saya kembalikan. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang seperti ini, nanti Anda menemukan kalimat sholat, ada yang indah di Quran. Ini untuk mengukur indikator tingkat ketakwaan seseorang. Ini memberikan standar keimanan seorang di hadapan Allah. Yang ini yang memberikan penekanan tentang fungsi sholat ketika ditunaikan. Tapi semua sepakat bahwa baik menggunakan bentuk pertama, kedua, atau tiga, maka dia tidak kehilangan akar hurufnya, yaitu shad, lam, dengan ta, sholat. Kalau seperti ini dalam bahasa Arab, maka secara singkat ini diartikan sesuatu yang terhubung dengan kuat. Di asalnya, sholat itu seakar dengan kata silah, silatun. Pernah dengar silaturahim? Anda bertemu untuk bersilaturahim. Apa itu silaturahim? Sesuatu yang terhubung dengan kuat, sulit untuk dilepaskan. Kalau ditambah dengan rahim, rasa kasih, perhatian yang dalam, yang tersambung erat sehingga sulit dipisahkan. Dan itu muncul bukan saat berjumpa, bukan. Anda jangan keliru. Anda kumpul, tanya, tertawa, senyum, bahagia, wajar karena orangnya ada. Silaturahim itu ketika Anda berpisah ke tempat masing-masing, Anda masih ingat dengan teman Anda. Anda doakan dia dalam keheningan malam. Anda mohonkan, ketika dia punya masalah, Anda hadir memberikan solusi. Itu yang disebut dengan silah. Nah, kalau itu kita robah dalam bentuk hubungan kita dengan Allah, hubungan kuat yang sulit dilepaskan. Di kantor, ingat Allah. Saat syuting, ingat Allah. Saat Anda makan, ingat Allah. Saat mau minum, ingat Allah. Maka ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah dimanapun, itu ibadah yang disebut dengan sholat. Makanya kalau orang sholatnya benar, hal pertama yang terjadi pada dirinya, dia akan mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Karena itu, ingat kata-kata saya. Mustahil ada orang sholat akan mengambil peran maksiat yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat dia mengambil itu, dia ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil orang sholat akan mengambil peran walaupun hanya sebatas bintang iklan, tapi menghadirkan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil. Saya katakan kepada Anda, tangan orang tahiyat, kepala orang sujud, kaki orang yang sholat, mustahil digunakan untuk berbuat maksiat. Jika Anda masih memaksa diri untuk melakukan itu, maka bayangkan saat itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wafatlah Anda dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah. Yang pertama, akidahnya mesti kuat. Setelah akidahnya baik, yang kedua ibadah dulu. Akidah dulu. Tidak ada guna ibadah. Ibadah itu nanti setelah akidah kuat kokoh, barulah ibadah. Apa ibadah yang pertama? Ibadah yang paling pertama ditanya di padang mahsyar nanti adalah sholat. Apa pula sholat? Ibadah yang pertama nanti ditanya adalah sholat. Bu, kalau anaknya umur 7 tahun suruh, umur 10 pukul, suruh 7 pukul 10, suruh 7 pukul 10, suruh 7 pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Ustadz, menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya payah. Ternyata laki tak walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Maka sholatlah anakku, adik-adikku. Beda perempuan sama laki-laki. Kalau perempuan sholat di rumah, laki-laki sholat di masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat tak terhitung tak berapa SMS yang masuk ke HP ini menyanyikan, Ustaz, bolehkah saya menggugat suami saya cerai karena suami tak sholat? Saya tanya, dia nggak sholat dari dulu apa sekarang? Dari dulu Pak Ustadz. Kenapa mau nikah sama dia? Memang dulu saya pun tak sholat. Saya setan, dia iblis. Oh, patutlah berjodoh. Tapi sejak mendengar ceramah Ustadz, akhirnya saya sekarang taubat. Suami belum juga sholat. Kita doakan suami yang belum sholat mudah-mudahan dapat hidayah. Ya Allah, kirimkanlah hidayahmu kepada suami-suami yang belum sholat ya Allah. Kalau tak juga dia berhenti sholat, matikan dia ya Allah. Jangan diaminkan. Nanti ibu balik mati dia. Jadi jelo. Jando mudo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan yang gadis-gadis yang cantik-cantik dapat kalian nanti pemuda yang soleh-soleh, yang sholat-sholat. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Yang udah nikah pula. Fit and proper test pertama, kalau ada anak lajang mau meminang anak gadis, yang pertama ditengok sholat. Pak Haji, saya ada minat mau meminang anak bapak. Datang maghrib. Kenapa datang maghrib Pak Haji? Jangan saya tanya. Kalau mau datang maghrib. Dulu orang tua begitu. Kenapa disuruh datang maghrib? Mau dibawa ke surau. Sampai di surau suruh azan. Azan dulu. Makanya pokok pangkal yang pertama ditengok adalah sholat. Tenda ini kenapa bisa tegak berdiri kokoh? Kenapa? Karena ada tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiang dari depan ke belakang 10, 100 tiang. Tiang segala ibadah adalah sholat. Haji bolak-balik ke Makkah tapi tak sholat, tak ada guna haji. Hajinya haji mabur. Makanya tak ada perubahan. Duit banyak, sawit banyak, duit banyak, pergi haji. Heran saya nengok Pak Haji itu Pak Ustaz. Kenapa? Tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek. Setelah haji tak bercelana sama sekali. Tak ada perubahan. Bangga kita melihat polisi sholat. Polisi pakai seragam sholat di masjid. Allahu Akbar. Langsung saya panggil anak muda. Anak muda. Tengok tuh. Polisi aja sholat. Apa ibu-ibu pun dipanggilnya anaknya. Sini nak. Tengok tuh nak. Polisi sholat. Ayah kau baru hansip, dah tak sembahyang. Mohon maaf Pak hansipnya. Mau Satpol PP, mau pejabat, mau TNI Polri, mau apapun engkau, ketika sampai masanya yang ditanya adalah sholat. Tidak ada malaikat bertanya, dulu kau mati jabatan terakhir kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Dulu kau mati sempat golongan apa? 4A, 4E, 4D, 4C. Tidak ada. Itu nanti. Yang pertama ditanya inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya adalah sholat. Yang masa-masa lalu kau sudah, maka apa boleh buat? Taubat nasuha. Nanti malam sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnata taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Salat sunat taubat suaranya tidak dikuatkan, tapi kalau tahajud baru kuat. Alhamdulillah. Siapa yang jadi imam? Anak Karang Taruna Sungai Bangka. Karang Taruna, diambilnya air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Mereka pengantin baru. Bangun. Nah, itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru nikah kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Dibentang mereka lah sajadah. Apa judul kita malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim.
maliki yaumiddin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah yang paling hebat di antara semua adalah salat. Di antara salat zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di antara zikir yang paling afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.